Tia TV yang berbahagia, kita masuk ke segmen ketiga atau segmen yang terakhir. Pak Kuswaji, saya kira kegiatan ini sangat mulia. Jadi kalau bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain dalam objek yang berbeda, saya kira manfaatnya luar biasa. Dan sekali lagi, perguruan tinggi bukan menara gading ya, ini betul-betul menara air yang bisa memberikan kedamaian dan manfaat praktis. Ya. Tapi gini Pak, Bapak melakukan kegiatan itu sebetulnya terinspirasi dari mana ini? Ya sederhana sekali Pak. Yang pasti dari Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi sebuah barusan ya, kita melakukan pengabdian. Tapi juga tidak kalah pentingnya bahwa kita itu kan perguruan tinggi Islam ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang saya garis bawahi di sini adalah menafkahkan rezeki bagi sesamanya. Nah, kegiatan masyarakat ini kan di dalam rangka kita supaya barokah di dalam kehidupan. Amin. Amin. Karena masyarakat, apalagi tadi di desa Pucung, nyata-nyata semacam itu. Kemudian ilmu geografi bisa memahami bahwa daerah khas itu mempunyai karakteristik yang seperti itu. Di antaranya kemudian ternyata dia itu kaya akan air, hanya keberadaannya ada di bawah permukaan. Itu yang tentunya hanya mahasiswa yang punya keahlian khusus untuk menelusuri gua itu kemudian bisa menemukan sungai bawah tanah itu. Dan kemudian mereka menyampaikan ke masyarakat gitu ya. Kemudian masyarakat antusias sekali membantu untuk bagaimana air itu bisa terangkat. Saya kira yaitu ini adalah kegiatan yang barokah yang mudah-mudahan kita semuanya bisa terinspirasi bahwa hanya itulah yang bisa kita lakukan sebagai seorang akademisi, kita menyumbangkan ke masyarakat. Iya. Jadi ini mestinya model semacam ini mestinya harus dilestarikan Pak. Artinya bahwa kegiatan di perguruan tinggi itu di samping mengajar, kemudian meneliti dan ujung-ujungnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang memang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi ngomong-ngomong sebetulnya kegiatan semacam ini apakah pernah juga dilakukan oleh institusi lain? Sepengetahuan Pak Kus, misalnya dari perguruan tinggi mana itu, artinya mengangkat air bawah tanah dari gua? Untuk yang di kawasan Wonogiri itu belum. Oh, jadi ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Kalau yang di Gunung Kidul beberapa mahasiswa dari mana? Kita alam dari UGM, dari Ahmad Jaya sudah melakukan itu. Tapi kebetulan di Gunung Kidul kan ada bantuan dari Jerman. Oh gitu. Ya. Ini ngomong kita yang paling besar. Iya. Jadi perannya luar biasa ya, Fakultas Geografi UMS. Tapi ngomong-ngomong, ini biaya yang dikeluarkan berapa Pak? Kira-kira Pak? Ini sudah sekitar 600-an ribu gitu. Iya. Itu dari kerjasama di samping Fakultas Geografi. 600 juta ya, 600 juta. Ya. Dari 600 juta ya, 600 juta. Kemudian dari bantuan Pemda, Dewan Dakwah. Oke, luar biasa. 600 juta ya, 600 juta. Nanti kalau ini dapat dana lagi ya 1 miliar sudah untuk masyarakat kan. Luar biasa, ya. Insya Allah. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Kus ini yang pertanyaan yang saya kira menjadi pertanyaan kunci ya, atau close question ya, pertanyaan penutup itu. Model semacam ini kalau kita lihat peranannya yang luar biasa dan masyarakat yang mengalami kekeringan juga cukup banyak Pak. Ini bagaimana ini bisa disosialisasikan ke daerah kars yang lain?
agar supaya mereka betul-betul bisa menyelesaikan masalah kekeringan dan kesejahteraan masyarakatnya bisa ditingkatkan. Tadi sudah saya sampaikan Pak, di kawasan KAS itu sebenarnya merupakan kawasan resapan air. Air hujan yang jatuh itu memang kemudian langsung masuk ke dalam bawah, ya, sungai bawah tanah itu. Nah, tentunya masyarakat di daerah itu dan tentunya lewat pendampingan kita, mereka harus bisa menghemat, ya, menjaga kelestarian lingkungan yang ada di luar itu, atau yang kemudian dikenal sebagai eksotas. Bentuknya menjaga kelestarian itu misalnya apa, Pak? Dengan kegiatan penghijauan. Iya, penghijauan. Ya. Ya, saya kira sangat menarik lagi itu. Dan ini Pak Kus, mungkin tadi ada hal yang perlu disampaikan, mungkin pesan yang harus disampaikan Pak Kus kepada masyarakat supaya ini program ini lestari ya. Ini lestari ya. Ya, pada masyarakat terutama kawasan KAS di Desa Pucung, mari kita bersama untuk melestarikan kawasan KAS ini supaya curah hujan yang jatuh di wilayah kita itu kemudian bisa tersimpan. Setelah bisa tersimpan, kemudian kita bisa ambil ketika kita memasuki musim kemarau itu, sehingga apa yang pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu sekarang alhamdulillah sudah tidak bermasalah. Tapi sekali lagi mudah-mudahan masalah ini memang menjadi masalah yang terus tidak terjadi lagi, dan kita menjadi daerah yang makmur, Pak. Terima kasih Pak Kus, ya, luar biasa nih peran geografi dalam menyelesaikan masalah kekeringan. Semoga karya pengabdian Bapak akan dikenang oleh masyarakat Pucung pada khususnya, dan ini akan menjadi, kalau dalam Islam itu, amal jariah, jadi amal yang pahalanya akan mengalir terus meskipun orang yang beribadah sudah meninggal, sudah tidak ada. Amin. Saya kira itu perbincangan kami dengan salah seorang geograf yang sangat concern terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Mirsa, demikian. Terima kasih. Salam TATV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.